Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak Ahmad Rizal. Kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang berwudu. Bagaimana cara melakukan wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya Ananda sekalian sudah terbiasa ya mengerjakan wudu sebelum kita melakukan sholat. Tapi ingat, wudu yang kita lakukan menentukan kualitas sholat kita. Wudu kita tidak sempurna, itu akan berdampak kepada kesempurnaan sholat kita. Oleh karena itu, mari kita pelajari kembali cara berwudu yang benar agar sholat yang kita lakukan memberikan suatu dampak yang positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pelajari dari awal saja. Yang pertama, yaitu sebelum kita memasuki rukun wudu, terlebih dahulu kita harus membasuh telapak tangan kita, ya, sepenuh telapak tangan kita. Kemudian baru kita lanjutkan dengan berkumur-kumur. Caranya adalah tampung air di dalam di kedua tangan kita masukkan, kita kumur-kumur, masukkan air. Jangan sampai kalian hanya menyiprat-nyipratkan mulut saja, tapi masukkan mulut itu, yakinkan air masuk ke dalam mulut kita. Kita kumur-kumur, baru kita keluarkan. Begitu kita lakukan selama 3 kali. Kemudian berikutnya, kita membasuh hidung kita. Nah, kebanyakan dari kita hanya sekadar menyiprat-nyipratkan hidung kita saja. Tapi sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah air kita tampung, kemudian kita dekatkan dengan hidung kita, kita hirup air tersebut. Tapi jangan sampai masuk ke dalam sekali, tapi sampai di ujung hidung ini kita hembuskan lagi keluar. Sambil tangan kita mengorek, membersihkan hidung kita. Kotoran yang ada di dalam hidung kita itu sampai bersih. Begitu kita lakukan sebanyak 3 kali. Setelah hidung kita bersihkan, kemudian kita basuh wajah kita. Kita tampung dulu air ke kedua telapak tangan kita. Kita basuh wajah kita merata ke seluruh wajah kita, ya. Bukan hanya dipercikkan saja, tapi kita basuh ke seluruh wajah kita sampai merata di wajah kita. Begitu kita lakukan sebanyak 3 kali. Ya. Berikutnya adalah kita membasuh kedua tangan kita. Caranya adalah kita alirkan air di permukaan tangan kita. Boleh kita awali dari siku kita sampai ke telapak tangan, kemudian berbalik kembali ke atas. Begitu kita lakukan selama sebanyak 3 kali. Didahulukan anggota tubuh sebelah kanan, tangan kanan kita. Setelah selesai, kita basuh tangan kiri kita. 3 kali kita lakukan. Berikutnya adalah kita membasuh kepala kita. Membasuh kepala kita bukan hanya sekedar di ubun-ubun kita saja, tapi kita tampung dulu air di tangan kita, kemudian kita basuhkan ke kepala kita, kita tarik ke belakang sampai di ujung kepala kita ini, kembali ke depan kepala kita, sambil tangannya telunjuk masuk ke dalam telinga kita, sedangkan jempol mengusap belakang telinga kita. Jadi demikian. Kembali ke depan, kita masuk, kita basuh. Nah, itu hanya 1 kali saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kita basuh telapak kaki kita. Cara membasuhnya adalah kita percikan air atau kita posisikan kaki kita di
di aliran air, kemudian kita basuh, ya kita basuh atas kaki kita, terus ke bawah kaki kita, tapak kaki kita, sampai mata kaki. Nah, begitu 3 kali kita lakukan, ya. Kembali atas ke bawah, kembali ke mata kaki, kemudian terus sebanyak 3 kali. Nah, itulah yang wudhu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di akhir setelah wudhu yang kita lakukan, kita baca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah bacaan doa setelah wudhu. Demikian ananda sekalian, pelajaran praktek berwudhu sebelum kita melaksanakan sholat. Ingat, kualitas wudhu kita mempengaruhi kualitas sholat kita. Baik buruknya wudhu kita mempengaruhi baik buruknya sholat kita. Demikian penjelasan dari Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.